Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab tafsir dari Quran surat Al-An'am, dan insyaallah pagi hari ini kita sampai ayat yang ke 149. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul falillahil hujjatul balighah falau syaa lahadakum ajma'in. Katakanlah, Allah mempunyai hujjah yang jelas lagi kuat. Maka jika Dia menghendaki, pasti Dia memberi petunjuk kepada kamu semuanya. Di dalam ayat ini kembali Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkata kepada orang-orang musyrikin, kepada orang-orang kafir yang mereka menggunakan dugaan-dugaan dan prasangka mereka untuk melakukan atau membuat hukum-hukum yang tidak dibuat oleh Allah. Mereka menghalalkan yang diharamkan Allah dan sebaliknya atas dasar prasangka saja, dugaan-dugaan saja. Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada mereka bahwa Allah lah yang mempunyai hujjah, ilmu, alasan-alasan yang kuat, bahwa Dialah yang berhak memberikan petunjuk kepada siapa yang harus Dia pilih, kepada siapa yang Dia pilih, petunjuk yang harus diikuti dan dipatuhi oleh hamba-hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menyampaikan di dalam ayat ini, hendaknya setiap manusia itu mengambil petunjuknya Allah, karena petunjuk Allah itu jelas, harga mati, tidak ada keraguan-raguan. Hukum-hukumnya Allah itu pasti bermanfaat, pasti memberikan kebaikan, dan tidak ada keraguan-raguan lagi. Sementara siapapun yang mengambil hukum selain hukumnya Allah, maka mereka berada di dalam keraguan-raguan, hidupnya bimbang, gelisah, tidak jelas. Berganti masa, berganti hukum, berganti waktu, berganti hukum lagi, disesuaikan dengan prasangka dan hawa nafsunya manusia. Sementara hukumnya Allah layak digunakan setiap zaman, setiap tempat, dimanapun manusia itu berada. Karena hukumnya Allah itu tidak memakai hawa nafsu manusia itu, tapi betul-betul adalah dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada para nabinya. Bagaimana hukum Allah tentang masalah makanan-makanan,
mana makanan yang manfaat dan mana yang tidak manfaat, itu jelas. Sementara kalau hukum manusia tentang makanan kadang hanya berdasarkan keinginan. Misalnya katakanlah para pedagang narkoba, dia akan mengatakan bahwa dagang narkoba itu bagus karena menimbulkan keuntungan, karena narkoba membuat ketenangan dan sebagainya. Naudzubillah. Kenapa? Karena kepentingan hawa nafsunya ya supaya jualannya laris. Orang yang jualan misal kata sesuatu yang tidak manfaat, ya, maka dia akan mengatakan ini pasti manfaat karena dia intinya pengen jualan. Demikian juga hukum-hukum lain. Manusia antara satu tempat dengan tempat yang lain pun akan berbeda dalam menilai suatu benda. Sementara hukumnya Allah pasti. Sejak dulu sampai sekarang tidak berubah-ubah. Bahwa khamr itu tidak manfaat. Bahwa hewan yang mati tanpa disembelih itu berbahaya, tidak manfaat. Bahwa darah itu haram dan seterusnya. Hukum Allah itu pasti. Walillahil hujjatul balighah. Allah lah yang memiliki hujjah yang kuat. Allah lah yang memiliki dalil, memiliki alasan, dasar-dasar yang kuat dan tidak bisa terbantahkan. Mau diteliti kayak apapun, hukumnya Allah itu pasti bermanfaat. Seperti zaman sekarang, bagaimana manusia mengganti hukum Allah terkait masalah qisas misalnya. Orang membunuh, maka kemudian para manusia tidak memakai hukumnya Allah, yang membunuh dipenjara 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Bahkan ada yang dilepas. Apa yang terjadi? Maka pembunuh ini tidak punya rasa kapok. Di penjara justru dia ketemu dengan para pembunuh. Belajar dia dengan para pembunuh sehingga dia bukannya kapok tapi malah semakin senang, bangga dia dalam membunuh. Ketika keluar melakukan kriminal yang serupa. Demikian juga orang lain tidak takut membunuh sehingga nyawa begitu murahnya. Karena mereka melihat hukuman para pembunuh hanya di penjara. Sementara agama kita, Allah Subhanahu wa taala tegas. Nyawa bayar nyawa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Ya orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas dalam masalah pembunuhan, dalam masalah orang yang dibunuh. Orang membunuh, bunuh dia. Sehingga apa? Sehingga tidak ada lagi orang yang berniat ingin membunuh, mengambil nyawa orang lain, melenyapkan nyawa orang lain. Kenapa? Takut. Hukumannya keras, tegas. Misal di contoh yang lain, bagi para pencuri, ya, manusia membuat hukum-hukum. Para pencuri hanya dipenjara beberapa bulan. Bahkan kalau mengembalikan barang yang dia curi, dilepas dia. Ya. Pada akhirnya bagaimana? Dia tidak kapok. Setelah dia lepas dari penjara, mencuri lagi. Mengambil harta barang milik orang lain tanpa izin. Bahkan ada yang dengan cara merampok, merampas, melukai, bahkan membunuh, memperkosa, dan sebagainya. Kriminal yang begitu sangat mengerikan. Ketika apa? Ketika manusia mengganti hukumnya Allah dengan dasar hawa nafsunya, prasangkanya mereka
bahwa dengan cara itu lebih baik daripada dengan hukum yang sudah Allah tetapkan. Bagaimana hukum Allah dengan para pencuri? Potong tangan. Langsung potong tangan. Sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an minallah. Para pencuri laki dan perempuan potong tangan. Dan itu adalah balasan dari Allah. Sehingga bagaimana? Orang kemudian akan mengurungkan niatnya kalau mau mengambil harta atau barang orang lain. Takut. Hukumannya keras. Sehingga apa yang terjadi? Terjadilah keamanan di masyarakat tersebut. Harta dilindungi dengan kuat oleh agama, oleh negara. Setiap orang tidak boleh mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Demikian juga apalagi nyawa. Ya, keamanan, kedamaian, setiap orang akan senantiasa menjaga nyawa orang lain, tidak bermudah-mudah menyakiti apalagi sampai menghilangkan nyawa orang lain. Demikian. Ikhwah rahimakumullah, walillahil hujjatul balighah. Allah itu memiliki alasan, ilmu yang kuat daripada prasangka dan hawa nafsu yang dibuat oleh manusia. Allah Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta, dan Dia Maha mengetahui mana yang maslahat atau manfaat bagi para makhluknya atau siapapun yang Dia ciptakan. Maka jangan pernah kita mengganti hukum-hukumnya Allah. Tentang perzinahan, dalam agama kita jelas, orang berzina kalau dia sudah menikah rajam, yaitu dikubur, kemudian kepalanya yang ditampakkan udah dilempari dengan batu sampai meninggal. Kalau belum pernah menikah kok dia zina, ya, maka dicambuk 100 kali. Hukuman yang seakan-akan kejam, tapi menimbulkan efek jera bagi pelaku, apalagi orang-orang yang lain. Sehingga orang mikir, kalau saya zina, saya bisa dilempari batu sampai mati. Kalau saya zina, saya akan dicambuk 100 kali. Sehingga apa? Sehingga tidak terjadi perzinahan yang merajalela di masyarakat tersebut. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala hujjahnya begitu kuat. Sehingga disebutkan misalnya contoh di Saudi Arabia yang menerapkan hukum seperti ini, maka di sana sangat minim sekali kriminalitas yang namanya pembunuhan, pencurian, perzinahan. Tidak ada sana. Demikian juga jarang di sana ada orang dipenggal kepalanya. Jarang di sana ada orang yang dirajam. Nah, orang tidak ada yang melakukan seperti itu. Takut sehingga hukuman itu bukan kemudian banyak ya. Ketika hukuman keras itu bisa jadi malah justru sangat jarang ditemui karena manusia takut melakukannya. Sementara di Indonesia perzinahan, pencurian, bahkan terakhir ada korupsi, pencurian yang lebih dahsyat sampai 400 sekian triliun, dan sampai sekarang pelakunya dibiarin saja. Sehingga orang mikir, nyuri 400 triliun dibiarin, wah, kalau saya ngambil 1 miliar mah mungkin gak masalah. Orang berpikir seperti apa? Korupsi gak habis-habis di Indonesia ini. Ikhwah rahimakumullah, demikian juga dengan hukuman bagi para pembunuh yang begitu ringannya, ya, sehingga di Indonesia ini nyawa begitu murahnya. Orang hanya karena masalah kecil dia kemudian tega membunuh saudaranya, tega membunuh orang tuanya, anaknya, bahkan istri atau suaminya. Karena tidak takut dengan hukuman, ya, paling dipenjara sebentar kemudian keluar. Mikirnya demikian. Wal'iyadu billah. Walillahil
hujjatul balighah. Walau syaa lahadakum ajma'in. Allah seandainya berkehendak, jika Allah berkehendak, maka dia bisa saja memberikan hidayah kepada kalian semua. Artinya itu maha kuasanya Allah. Bisa saja Allah jadikan kalian itu makhluk-makhluk yang senantiasa mendapatkan hidayah, yang taat terus, tidak pernah bermaksiat terus. Seperti siapa? Para malaikat. Para malaikat mereka senantiasa menjalankan perintah Allah. Disetel penciptaan malaikat itu sebagai makhluk yang tidak punya potensi untuk melakukan kemaksiatan. Ya. Bisa saja Allah jadikan kalian makhluk seperti malaikat. Namun Allah tidak berkehendak seperti itu. Kenapa? Karena manusia akan dinilai kebaikan-kebaikannya sekecil apapun akan diberikan ganjaran oleh Allah, sehingga laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu sebaik-baiknya makhluk. Kapan? Saat mereka bisa mengendalikan hawa nafsunya, saat mereka menjalankan ketaatan kepada Rabb-nya, saat mereka menjauhi segala larangan-larangannya. Kenapa? Setelannya manusia adalah makhluk yang diberikan kebebasan. Mau memilih yang kanan atau kiri, mau memilih yang halal atau haram, diberikan kebebasan. Kok ada manusia yang memilih kebaikan, maka pantaslah Allah memberikan balasan kebaikan. Kok ada manusia yang memilih keburukan, maka pantaslah Allah memberikan mereka keburukan, yaitu neraka. Wal'iyadu billah. Maka demikianlah, ini sudah menjadi takdir kita menjadi manusia. Ada beberapa takdir yang dia tidak bisa dirubah. Ada takdir yang bisa dirubah dengan doa. Ada takdir yang tidak bisa berubah. Di antara takdir yang tidak bisa berubah adalah takdirnya kita menjadi seorang manusia. Tidak bisa berubah. Apakah Allah bisa mengubah kita menjadi malaikat? Allah mampu. Ya, tapi Allah tidak kehendaki demikian. Maka suka tidak suka, siap tidak siap, kita itu harus sadar bahwa kita adalah seorang manusia yang tidak ada pilihan kalau kita mau ke dalam surga, masuk ke dalam surga, kecuali kita harus meniti jalan menuju ke surga, yaitu melakukan amal-amal kebajikan. Maka ada orang mengatakan, kenapa Allah kemudian tidak memberikan hidayah semua manusia biar semuanya masuk ke dalam surga? Ya, itu haknya Allah. Haknya Allah, dan kita nggak perlu ngutak-utik haknya Allah. Sadarlah diri kita bahwa kita itu adalah seorang manusia. Sudah sadar diri. Sebagaimana ya seseorang yang telah diciptakan menjadi seorang laki-laki, apakah Allah mampu merubah dia kemudian menjadi seorang perempuan dalam seketika? Allah mampu, tapi Allah enggak kehendak. Allah sudah final menciptakan kita menjadi seorang laki-laki, dan ini adalah salah satu ya takdir yang lain yang tidak bisa berubah. Ya Allah, jadikanlah saya perempuan. Ya tidak bisa. Allah bisa melakukannya, tapi Allah tidak berkehendak. Sebagaimana juga dalam ayat ini, Allah bisa saja memberikan hidayah kepada seluruh manusia, ya. Tapi Allah tidak berkehendak demikian. Allah berikan kelonggaran kepada manusia. Nih, ente kalau mau masuk surga, maka lakukan kebaikan-kebaikan. Kalau mau masuk neraka, maka lakukan kejahatan-kejahatan. Sehingga di akhirat nanti para penduduk neraka tidak ada yang protes kepada Allah. Tidak ada yang protes. Kenapa? Karena mereka merasa pantas masuk ke dalam neraka. Di hidupnya mereka tidak menyembah Allah. Mereka melakukan kesyirikan kepada Allah. Mereka berbuat jahat kepada Allah, kepada sesama. Maka ya, orang-orang itu tidak akan protes. Mereka sadar ya, orang-orang yang kadang-kala berbuat dosa itu di dunia ini kan, para pendosa itu kan sadar ketika dia berbuat dosa. Sadar.
Tapi sebaliknya orang-orang yang beriman mereka kaget dimuliakan Allah. Karena ternyata balasan amal mereka melebihi dari ekspektasi di pikiran mereka. Mikirnya pahalanya Allah itu sekian. Ternyata sekian. Ya, balasan Allah itu disebutkan ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, yang tidak pernah terlihat oleh mata siapapun. Indahnya balasan Allah itu tidak pernah terlihat oleh kita. Mata kita belum pernah melihat keindahan seperti itu. Wala udhunun sami'at, dan enggak pernah terdengar dengan telinga siapapun. Ya, indahnya suara-suara indah sebagai balasan untuk orang-orang yang beriman di akhirat nanti belum pernah terdengar oleh siapapun di dunia ini. Wala khatara ala qalbi bashar, bahkan sampai tidak terlintas keindahannya itu dalam hati manusia. Kenapa? Karena maha rahmatnya Allah. Disebutkan bahwa Allah memiliki 100 rahmat. Satu rahmat diturunkan di dunia ini sehingga para makhluknya saling berkasih sayang. Sementara 99 rahmat Allah, Allah tahan. Dan Allah akan berikan kepada orang-orang yang beriman di akhirat nanti. Satu rahmatnya Allah aja kita merasakan kasih sayang. Kita menyayangi bapak kita, menyayangi ibu kita, menyayangi saudara kita, menyayangi teman-teman kita. Bahkan bukan hanya kita, hewan-hewan di sekitar kita pun saling menyayangi. Itu hanya dari satu rahmat yang Allah turunkan. Bagaimana lagi di akhirat nanti? 99 rahmat Allah diberikan kepada orang-orang yang mau masuk ke dalam surga. Dan semua kita semoga masuk di dalamnya, Allahumma amin. Maka ikhwah rahimakumullah, sudah menjadi ketetapan Allah bahwa manusia harus menggunakan akalnya untuk memilih jalan mana yang harus dia tempuh. Bila dia memilih jalan yang benar, Allah akan bahagiakan dia di dunia dan akhirat. Sementara kalau di sebaliknya, maka Allah akan berikan kepada dia kecelakaan dunia dan akhirat. Na'udzubillah. Maka jangan pernah menyalahkan orang-orang sekitar kita saat kita melakukan kedurhakaan. Salahkan diri kita sendiri, karena kita salah dalam memilih jalan. Dan seandainya kita sudah terlanjur salah memilih jalan, maka kembalilah ke jalan yang lurus, bertobatlah kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taubat kepada siapapun yang mau kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan kita bersama dengan akal dan hawa nafsu kita, maka hendaknya kita tahan, kita kelola segala amanah yang Allah berikan kepada kita semua ini untuk ketaatan, peribadatan kepadanya. Jangan memperturutkan hawa nafsu untuk hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwah, semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.